Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian yang ada di rumah. Mari saya ajak semuanya untuk ibadah kali ini di pagi hari ini. Semoga yang di rumah semuanya sehat ya Bapak Ibu. Kita rindu untuk berjumpa lagi di sini ibadah satu hati. Mari saya undang semuanya, kita satukan hati kita. Kita mau doa terlebih dahulu kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang memimpin jalannya ibadah di pagi hari ini. Bapak kami ucap syukur Tuhan, terima kasih untuk pagi yang luar biasa Tuhan, untuk semangat yang baru Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan, kehidupan kami hanya dalam tangan kuasa-Mu, sebab hanya karena kasih-Mu yang menuntun setiap kami. Bapak, inilah ibadah kami di dalam tangan kuasa-Mu. Biarkanlah Tuhan yang pimpin Tuhan mulai dari awal hingga sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, biarkanlah sukacita itu turun Tuhan untuk setiap kami, untuk setiap keluarga-keluarga kami Tuhan, untuk setiap sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sebab kasih Tuhan sungguh begitu besar untuk setiap kita, amin. Mari saya undang semua Bapak Ibu yang ada di rumah, kita memujikan lagu ini bersama-sama. Mari katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kami dibebaskan, sebab kami dibangkitkan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kami naikkan syukur kami Tuhan, naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu, tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Kami dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Biarkan musik memuji Tuhan. Kami kan menari Tuhan, kami kan bersukacita hanya kepada-Mu Yesus. Mari sama-sama katakan, ku naikkan syukur, kami kan naikkan syukur kami Tuhan, ku naikkan syukur, semuanya put your hands up, kan berhenti, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama. Semuanya yang di
Sebab kehidupan yang diberikan Tuhan itu adalah luar biasa. Amin, Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Saya memiliki kerinduan tersendiri, kepingin beribadah sama-sama lagi Bapak Ibu, berkumpul bersama, mengakhiri ibadah online ini. Baik, saya undang untuk Bapak Ibu untuk mempersiapkan setiap hati yang ada. Siapkan setiap hati untuk masuk dalam firman Tuhan. Sebab anugerah Tuhan itu yang terbesar. Anugerah Tuhan itu cuma-cuma untuk setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab anugerah-Mu sekali lagi Tuhan Kau curahkan untuk kami. Kesempatan itu Tuhan, untuk setiap hidup kami itu Tuhan, takkan pernah terlewat sedikit pun. Bapa, kami siapkan hati kami Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kiana rara maya shikiara takarara lalala pala pala paya shikiara takarara. Kiara rara lalala maya shikiara takarara tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak ada segenap nafasku menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah Tuhan, terimalah Yesus dalam hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah Yesus dalam hidupku sebagai persembahan yang hidup. Katakan anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu kepadaku takkan pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada
Tuhan. Cipta segalanya, seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku. Segala puji dan hormat Tuhan, kami bawa persembahan kami ini Yesus. Bukan kehendak kami Tuhan, melainkan hanya kehendak-Mu. Bukan kehendakku, Yesus, namun kehendak-Mu. Hidup kami hanya bagi-Mu Tuhan. Hidupku bagi-Mu. Oh, Kau indah, Kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. sebab hidup kami hanya ingin menyenangkan-Mu Tuhan. Yesus, segalanya Tuhan, ku berikan padamu. Yesus, haleluya. Segalanya Tuhan, segalanya kami berikan. Sembah, hormat, kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kiara lamaya shikiara takanar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 
Sebab anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Kau nyatakan di dalam hidup kami, Yesus. Tiada seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu, Yesus. Kiara lamaya shikiara takara lamaya shikiara takara. Sebab sekali lagi Tuhan, tiada Tuhan yang seperti Engkau Tuhan. Kiara lamaya shikiara takara lamaya shikiara takara. Kami bawa korban pujian penyembahan kami, Yesus. Yesus Tuhan, inilah kami Yesus, penyembahan kami Tuhan. Haleluya.
menyembah-Mu di altar suci-Mu Yesus. Kiarata kanarararalabalabalabalaya shikiarata kanar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 
segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. katakan sekali lagi, segala puji, Segala puji, segenap hatiku inilah pengakuan kami Tuhan di hadapan-Mu Yesus. Terimalah hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup, Sebagai persembahan yang hidup. inilah pujian persembahan kami yang hidup dan berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kasih anugerah yang tercurah Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarkanlah Engkau selalu senantiasa Tuhan memberikan petunjuk dan jalan untuk setiap kehidupan kami. Korban syukur kami Tuhan, kami naikkan dalam tangan kuasa-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan Tuhan menyambut firman-Mu. Tilik setiap hati dan pikiran kami. Biarkanlah benih yang ditabur Tuhan, itu bisa kami lakukan, bukan hanya kami dengarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Segala puji, segala hormat hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu sekalian, jemaat terkasih dari River of Life. Senang sekali bisa bersama-sama pagi hari ini kita menyembah Tuhan dan beribadah kembali, walaupun masih menunggu dibukanya kembali ibadah lewat offline. Ketika kita bisa bertemu, kita bisa menyembah bersama di gereja dan bisa merasakan kasih dan perhatian dan kegembiraan bersama-sama ketika kita ada di gereja. Teman-teman, itulah yang ingin saya bagikan hari ini. Saya ingin share sebuah judul yang saya beri nama Berbahagialah. Kenapa? Selama ini kita tadi di awal Ruth menyampaikan bahwa ada kerinduan yang sangat besar di hati kita hari-hari ini untuk kembali bisa beribadah secara offline. Kenapa? Karena di saat itulah kita merasakan ada kedekatan, ada kasih, ada begitu banyak perhatian, di mana itu membuat kita menjadi sangat ingat dengan peristiwa momen-momen seperti itu. Ketika kita bertemu, ketika kita saling bersalaman, ketika kita saling memberikan tepukan, memberikan pelukan, bahkan cipika-cipiki, atau bahkan memberikan sebuah kata-kata penguatan. Dan kita semua merindukan itu, Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Dan itu juga saya rasakan hari-hari. Tiba-tiba awalnya ketika saya diminta oleh Korobet untuk share di ibadah online ini, saya awalnya ingin mempersiapkan sesuatu materi tentang bagaimana be strong and courageous di tengah situasi kondisi pandemik yang seperti saat ini. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, situasi yang membuat kita juga kadang cemas untuk beberapa orang, ketakutan
bagaimana dengan kehidupan sehari-hari. Tapi kita selama 4 bulan di rumah ini kita bisa menyaksikan banyak kesaksian dari teman-teman di anggota roll ini yang mendapatkan pertolongan Tuhan. Tidak dinyana dari mana pertolongannya itu tiba-tiba datang. Tuhan selalu menyertai dan Tuhan memberkati. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mengambil dan mengutip kata berbahagialah ini itu dari pengajaran Tuhan Yesus sendiri. Ketika kita bisa membaca di Matius 5, mulai ayat 3 sampai ayat ke-11, kita melihat bahwa dikatakan di sana, pada waktu Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya, pertama kali yang dikatakan adalah berbahagialah. Kata berbahagialah dalam bahasa aslinya itu mengandung makna yang namanya makarios, atau maknanya adalah diberkati atau dalam kondisi gembira. Itu arti kata makarios, teman-teman. Ketika Tuhan Yesus berkata bahwa berbahagialah orang yang titik. Nah, selalu di ayat 3 sampai ayat 11, Tuhan selalu memulai pengajarannya dengan berbahagialah orang yang. Tiba-tiba saya berpikir, saya merenungkan bahwa apa yang saya alami beberapa saat yang lalu bersama anak saya, itu yang memicu saya belajar kembali tentang ayat ini, Bapak Ibu sekalian. Kata berbahagialah orang yang, berarti orang akan berbahagia ketika dia mengalami sesuatu hal ini. Dia akan disebut berbahagia oleh Tuhan pada saat dia mengalami peristiwa-peristiwa yang disebutkan Tuhan Yesus di ayat 3 sampai ayat ke-11. Seperti contohnya, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena dia akan diberi kemurahan. Nah, pada saat mengalami kondisi seseorang yang murah hati, maka dia disebut berbahagia. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, ternyata rahasia ini saya akhirnya menemukan kembali. Ternyata Bapak Ibu sekalian, kebahagiaan itu ternyata bisa kita tentukan, kita bisa temukan, dan kita bisa definisikan bahwa kebahagiaan seperti apa yang kita inginkan. Apa yang memicu saya berkata seperti itu, teman-teman? Sebuah peristiwa sederhana. Ketika saya mengalami sebuah pengalaman pribadi yang nanti akan saya share setelah ini. Nah, namun sebelum saya ingin cerita pribadi tentang pengalaman saya yang memicu saya merenungkan arti kata berbahagia ini, saya ingin kita sama-sama menyiapkan diri. Kalau teman-teman yang bergabung di Zoom ini melalui HP, mungkin teman-teman bisa nanti langsung bisa berinteraksi dengan kita semua. Tolong siapkan jawaban Anda untuk menjawab 4 pertanyaan di kuis ini melalui chat, supaya saya tahu apa pengalaman dan respon teman-teman semua. Boleh ya? Kalau teman-teman yang bergabung di YouTube channel, mungkin teman-teman bisa ketikkan di channel YouTube-nya atau bahkan di selebar kertas. Ya. Kalau di YouTube mungkin kami yang di Zoom, yang bergabung di Zoom, saya nggak bisa lihat. Mungkin yang host nanti akan bisa melihat. Nah, teman-teman, tolong siapkan. Ada 4 pertanyaan yang secara cepat teman-teman bisa jawab aja. Karena ini sebenarnya membutuhkan jawaban yang cepat aja. Tinggal teman-teman pada waktu ditanya, teman-teman langsung ingat, langsung jawab, gitu ya. Boleh? Kalau teman-teman sudah siap, boleh mulai dicoba, teman-teman yang sudah siap di chat, siap, gitu, boleh? Atau dikasih jempolnya atau apa, supaya saya tahu teman-teman masih mengikuti apa yang saya sampaikan ini. Boleh? Silakan di chat. Siap, oke, good, oke, baik. Nah, teman-teman, sederhana aja, ini terkait, kita berbicara terkait dengan kata berbahagia. Jadi apapun yang pertanyaan ini adalah kaitannya dengan berbahagia. Ya, oke, siap. Pertanyaan pertama, pernahkah Anda merasa bahagia? Silakan jawab, teman-teman, di chat. Wah, oke, thank you.
Ya, berarti perasaan bahagia ini semua orang, hampir semua orang boleh dikatakan semasa hidupnya pasti pernah merasa bahagia. Nah, itu kesimpulan pertama ya. Pertanyaan kedua, saat kapan Bapak Ibu semua merasa bahagia? Bapak mungkin bisa diceritakan lebih spesifik saat kapan Anda merasa bahagia? Misalkan, contoh pada saat saya menerima hadiah, itu salah satu contoh kapan, momennya atau when-nya. Nah, oke. Baruan saja hari ini, wah, baru dapat apa ini Kur? Yang lain, saat saya bisa berkumpul lagi dengan anak, oke. Bila mengalami Tuhan ya Pak Agung ya. Oke, jadi itu ada perasaan bahagia saat kapan? Saat mengalami ketemu Tuhan, saat setiap hari bisa bernafas. Oh, luar biasa. Bisa bernafas saja membuat kita bahagia ya Kur ya, luar biasa. Nah, intinya kita tentunya bisa tahu kapan kita akan merasa bahagia. Betul ya teman-teman ya, dari jawaban-jawaban yang masuk tadi secara singkat, teman-teman tahu kapan Anda merasa bahagia. Jadi bahagia ini bukan sesuatu yang asing, bukan sesuatu yang tidak bisa kita kenali, kita alami, dan kita tahu bahkan kita bisa mengingat kapan kita merasa bahagia. Benar ya teman-teman ya. Yang pertanyaan ketiga, ya siap-siap ya, kalau langsung segera dijawab. Kejadian atau momen apa yang membuat Anda merasa bahagia? Nah, ini mungkin ada sedikit overlap dengan pertanyaan kedua tadi. Namun maksud saya adalah begini. Maksud saya adalah gini. Mungkin apakah ada sebuah peristiwa tertentu yang kebahagiaannya itu yang menurut Anda paling ingat gitu loh. Bahkan sampai hari ini Anda ingat terus peristiwa itu, dan peristiwa itu memicu teman-teman untuk mengingat momen bahagia tersebut. Nah, ini mungkin lebih spesifik sebuah kejadian atau momen yang paling membahagiakan hidup Anda. Boleh di chat, ditulis di layar. Saat melihat bergumul dengan penyakit. Saat apa ini? Saya nggak bisa jelas kalau jawabannya Bernard. Sorry Bernard. Saat ini bahagia karena melihat pertumbuhan tanaman hidroponik saya. Oh iya, habis ikut kelasnya Yeni ya. Lihat tanaman hijau itu bahagia. Sampai hari ini apakah itu terus-menerus kebahagiaannya kalau Jenny GK ingat bahwa itu akan memicu rasa bahagia? Jenny? GK? Iya, oke. Kayaknya kebahagiaannya bisa diingat terus ya ini ya JK ya. Oke. Kayaknya itu kebahagiaan yang luar biasa, mengalahkan kebahagiaan pada waktu dulu menikah atau baru melahirkan Dea maupun Excel ya JK ya. Enggak, sedikit bercanda aja. Iya, oke. Bukan itu maksud saya bercanda. Nah, maksud saya adalah ketika teman-teman mengingat kejadian sebuah momen yang bahkan tidak terlupakan dalam hidup Anda bisa merasakan kembali perasaan itu. Jadi perasaan yang dulu pernah muncul di hidup Anda ketika Anda merasa bahagia itu muncul kembali saat ini. Benar ya teman-teman ya? Anda kayaknya bisa merasakan kembali kebahagiaan, momen kebahagiaan itu. Kalau kita diminta untuk menceritakan ulang peristiwa itu, maka kita akan bisa menceritakan mungkin dengan cukup detail ya. Bagi beberapa teman kita yang melankolis mungkin akan sangat detail menceritakan peristiwanya, bahkan ada yang bisa menceritakan suasananya, menceritakan pada waktu itu kejadian-kejadian unik yang ada di sana. Bahkan mungkin ada bau-bauan yang khusus yang muncul di peristiwa itu. Dan itu memicu rasa bahagia di hati kita. Nah, ini teman-teman menarik banget. Dan pertanyaan terakhir, jika saat ini Anda teringat kembali akan masa-masa bahagia itu, bagaimana perasaan Anda saat ini? Apakah masih sama dengan yang Anda dulu rasakan? Nah, ini pertanyaan seperti penjelasan saya barusan ya, teman-teman ya. Apakah perasaannya itu bisa muncul perasaan yang sama, teman-teman? Saya pikir bisa ya. Masih sama, bahkan lebih lagi. Sama Pak Agung bilang ya. Oke, thank you Pak Agung selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, mungkin
saya juga highlight juga Pak Agung, apa yang saya sampaikan ini nanti Pak Agung pesan sponsor boleh melanjutkan apa yang menjadi sedikit informasi yang saya bagikan ini untuk lebih mendalam lagi Pak Agung ya, bagaimana caranya. Karena saya tidak akan ke situ, karena saya bukan ahlinya, tapi saya sempat membaca sebuah buku, dan buku ini menolong saya untuk bisa mendefinisikan pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, oke. Saya akan cerita seperti janji saya tadi, saya akan cerita sebuah peristiwa yang memicu saya, kenapa saya berpikir tentang kata berbahagialah ini. Ya, ini merupakan sebuah pengalaman pribadi. Nah, kenapa saya mengalami hal ini? Karena saya suatu saat kemarin, lebih tepatnya mungkin 2-3 hari yang lalu, saya itu dalam sebuah peristiwa, kondisi, momen, saya lagi memeluk anak saya yang namanya Fit. Nah, oleh karena itu saya akan undang Fit, kemari, come here. Saya udah pesan sponsor sama Fit untuk bisa membantu saya untuk mempraktekkan, menggambarkan situasi pengalaman pribadi yang ini. Jadi pada waktu inilah memicu saya sebuah peristiwa yang memicu saya untuk saya berpikir tentang kata berbahagia ini. Yaitu pada saat apa? Pada saat begini teman-teman. Saya seringkali dalam kehidupan saya dan Fit, hubungan saya dengan Fit, saya seringkali memeluk Fit ini seperti begini teman-teman. Dan seringkali juga saya melakukan mencurahkan kasih sayang saya dari seorang bapak kepada anaknya dengan bentuk ciuman seperti ini. Gitu ya. Jadi saya suka gitu. Nah, dari peristiwa ini ternyata itu sangat memicu kembali, memflashback pengalaman saya bersama papa saya. Nah, oke, Fit, thank you, Fit. Oke, masih ngantuk dia. Thank you, Fit ya. Nah, pengalaman itu langsung merecall memori saya, memanggil ulang sebuah peristiwa yang sampai hari ini saya ingat dan tidak akan pernah saya lupakan, tentang sosok pribadi papa saya. Nah, peristiwanya mungkin saya lupa tepatnya kapan, tapi saya masih ingat peristiwanya itu saya diajak papa saya ke luar kota di Mojokerto, sebuah kota. Di saat itu saya masih kecil, kemungkinan sekitar usia SD kelas 2, kelas 3. Saya merasa bahwa pengalaman itu tidak terlupakan. Pada saat kapan? Justru pada saat kami perjalanan pulang dari Mojokerto ke rumah, kami naik mobil waktu itu, dan ada sopir dan papa bersama saya. Kami bertiga, peristiwanya sama, yaitu papa saya itu lagi peluk saya di mobil itu, dan papa saya itu memeluk seperti yang saya tadi praktekkan dengan Fit, dan mencium saya tepat seperti yang saya tunjukkan tadi, teman-teman. Peristiwa itu membekas sampai hari ini, Bapak Ibu. Pada saat kecil itu, saya mungkin belum bisa mengerti apa-apa tentang arti kata berbahagia, tapi terbukti ketika saya masih mengingat sampai usia saya sekarang. Dan itu menjadi sebuah memorable, sebuah kenangan yang tidak pernah terlupakan bagaimana hubungan saya dengan papa saya. Karena saya sama papa saya jarang ketemu. Bahkan itu mungkin peristiwa pertama kali saya dipeluk, dicium dengan begitu hangat. Dan saya begitu bisa merasakan kasih sayang yang begitu luar biasa yang saya rasakan saat itu. Itu pengalaman pribadi, teman-teman. Jadi ketika saya membayangkan itu, muncul perasaan kembali kasih sayangnya. Walaupun papa sudah nggak ada, papa sudah di surga, saya masih bisa merasakan kasih sayang dari papa saya itu, teman-teman. Dan ketika saya merasakan peristiwa, merasa disayang itu, saya masih bisa merasakan excitement-nya, merasakan perasaan dikasihi yang begitu yang luar biasa dalam hati saya. Makanya saya share kepada Fit tentang peristiwa yang saya dengan papa saya itu. Sehingga saya pada waktu melakukan itu dengan Fit, saya seolah-olah merecall atau merekonstruksi pengalaman itu, kebahagiaan itu dalam diri saya. Dari sejak itu, saya merasa bahwa kebahagiaan itu adalah sebuah keadaan, state di dalam pikiran saya sendiri, yang saya bisa definisikan, teman-teman.
bahwa saya bahagia pada saat saya dipeluk itu. Saya bahagia ketika saya memeluk anak saya itu. Saya pernah sering kali berpesan kepada Fit, oh, satu kerinduan hati saya, Fit, Papa itu sangat punya kerinduan bahwa Papa itu ingin selalu bisa peluk Fit. Kenapa? Karena itu memunculkan rasa bahagia. Bahkan saya mengungkapkan sedikit ketakutan saya ketika nanti Fit atau Joy, anak saya ini bertumbuh besar, dewasa, nggak bisa peluk mereka lagi, nggak bisa, karena mereka udah nggak mau dipeluk. Nah, itu sebuah pesan kepada anak saya, Fit, Joy, terus mau dipeluk dan dicium sama papa mama ya. Kenapa? Karena saya tidak ingin kehilangan kebahagiaan itu, teman-teman. Jadi dari peristiwa itu saya mengambil sebuah pelajaran bahwa ternyata berbahagialah atau sebuah kebahagiaan itu ternyata bisa saya definisikan, teman-teman. Dan sejak itu saya merasa bahwa ketika saya merasa bahagia, rasanya itu begitu enak. Apakah hari-hari ini teman-teman kepingin hidupnya berbahagia? Nah, yuk kita saksikan apa yang sedang kita alami dan bagaimana perasaan bahagia, perasaan dikasihi itu muncul. Ternyata teman-teman, kabar baiknya Tuhan itu menciptakan tubuh kita sebagai manusia itu sudah diciptakan di dalam sebuah lingkungan kasih dan bisa membuat kita, menolong kita untuk merasa berbahagia. Itu kabar baiknya. Yuk kita lihat sama-sama di ayat yang di 1 Korintus 13 ayat 4 dan 7 sampai 7. Tentunya semua ayat itu pernah kita baca. Itu adalah bagaimana Paulus mendefinisikan kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita karena ketidakadilan tapi karena kebenaran, menutupi segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, teman-teman, ketika kita mengalami di kondisi kita pada waktu kita sabar, pada waktu kita murah hati itu, di kondisi itulah kita hidup di dalam sebuah lingkungan kasih yang Tuhan mau. Nah, teman-teman, di ilustrasi di gambar ini, saya menyajikan gambar ini ada pohon yang separuhnya itu ada daunnya, artinya ada kehidupan, tapi yang separuhnya lagi itu tidak ada daunnya alias tidak ada kehidupan. Bisa digambarkan bahwa pohon yang tidak ada daunnya ini adalah pohon atau manusia, orang yang hidup di dalam ketakutan. Coba bayangkan di dalam sebuah situasi yang orang benci, marah, kepahitan, kemarahan yang begitu besar, kayak kemurkaan begitu, gampang tersinggung, irritation, tidak mau memaafkan, unforgiveness, tidak baik hati, jadi maunya jahat, khawatir selalu, mengasihani diri sendiri, cemburu, iri hati, obsesi, sinis. Nah, teman-teman, ternyata yang di sebelah kanan ini itu adalah akarnya dari akar ketakutan. Dan luar biasanya teman-teman, mungkin ini Pak Agung bisa membahas lebih detail dari sisi kedokteran nantinya, bahwa ternyata kita diciptakan oleh Tuhan untuk hidup di lingkungan kasih. Kenapa? Karena pada waktu kita hidup di lingkungan kasih, kita akan merasa bahagia, teman-teman. Pada saat perasaan bahagia itu muncul, hidup kita lebih sehat, lebih kuat, lebih bisa menghadapi tantangan kehidupan, lebih kreatif, lebih bisa diberikan motivasi kehidupan, bisa istilahnya apa ya, seperti yang Tuhan Yesus katakan, diajarkan di Matius 5 tadi. Berbahagialah orang yang murah hatinya, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, berbahagialah orang yang ini, apa yang disampaikan Tuhan Yesus tadi. Kondisi itu bisa terjadi kalau kita hidup di lingkungan kasih ini. Nah, satu hal yang menarik
yang luar biasa ternyata di dunia sains, Bapak Ibu semua, saya sedang pernah membaca buku dan pada waktu saya mempersiapkan sharing ini, saya membaca ulang kembali buku ini. Buku ini ditulis oleh Caroline Gift, namanya The Gift in You. Jadi di buku ini ditulis ternyata dia mengacu ke ayat firman Tuhan di 1 Yohanes 4 ayat 18. Di versi bahasa Indonesia ditulis seperti ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Saya ulangi lagi. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi kalau kita masih hidup di dalam ketakutan-ketakutan, kita masih seperti yang diceritakan di slide yang sebelah kanan ini, ada perasaan benci di kita, ada perasaan marah, kepahitan, murka, gampang tersinggung, tidak mau memaafkan, tidak baik hati, khawatir, mengasihani diri sendiri, cemburu, iri hati, obsesi atau sinis bahkan. Itu tanda-tanda bahwa kita tidak sedang hidup di dalam sebuah lingkungan atmosfer hati kita yang dipenuhi oleh kasih. Ayat 1 Yohanes 4 ayat 18 ini menyatakan sebuah kebenaran yang bahkan diteliti oleh saintis, bagaimana mereka mempelajari tentang fungsi otak, bagaimana cara bekerjanya otak, ternyata ada kaitannya dengan semuanya ini, teman-teman. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Dalam arti yang sesungguhnya, sains telah membuktikan bahwa ketika kita hidup di dalam kasih, ada hormon-hormon tertentu yang di dalam otak kita, ya, yang disebut oksitosin. Pak Agung, correct me if I'm wrong. Oksitosin ini dikeluarkan di otak kita, itu akan melenyapkan semua racun-racun ya negatif di dalam pemikiran kita yang membuat kita takut, yang membuat perasaan takut, yang membuat perasaan-perasaan yang negatif, benci, iri segala macam tadi, yang membuat kita kering tadi, itu akan lenyap, Bapak Ibu sekalian. Saya nggak bisa cerita detail karena saya bukan ahlinya, tapi di buku itu diceritakan bahwa hormon oksitosin ini saat kapan itu muncul, yaitu pada saat apa? Pada saat kita merasa percaya satu dengan yang lain, merasa terikat, artinya merasa dikasihi, dan reach out each other, maksudnya pada waktu kita mengasihi orang lain. Makanya tadi Ruth sangat rindu sekali, teman-teman juga semua rindu untuk kembali berkumpul. Bahkan firman Tuhan berkata, jangan abaikan, lupakan pertemuan-pertemuan ibadah. Kenapa? Karena disitulah kita menemukan kembali sebuah lingkungan yang merasa dikasihi. Dan di saat itulah otak kita, tubuh kita, mengeluarkan hormon yang namanya oksitosin. Makanya ada muncul perasaan bahagia saat kita berkumpul bersama saudara-saudara seiman. Itulah yang melenyapkan ketakutan, teman-teman. Makanya pada waktu selesai ibadah, kita selalu happy, kita selalu merasa diberkati, kita merasa bahagia hidup hari itu, seolah-olah mendapatkan kekuatan yang baru, karena ternyata Tuhan sudah ciptakan kita dengan diciptakannya hormon yang namanya oksitosin ini, Bapak Ibu sekalian. Itu melenyapkan semua ketakutan, melenyapkan semua kekhawatiran, rasa iri, benci, kepahitan, dan segala macam. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, dia tidak sempurna di dalam kasih. Itu ayatnya. Jadi teman-teman, ternyata hidup kita itu adalah mengenai masalah pilihan. Kalau kita memilih hidup di dalam sebuah lingkungan yang dipenuhi oleh kasih, maka kita akan melenyapkan ketakutan. Kita akan melenyapkan semua hal-hal yang negatif tadi di perasaan-perasaan hidup kita. Yang sebaliknya justru malah menimbulkan hormon atau zat-zat tertentu yang membuat kita itu denyut jantungnya berdegup kencang, tidak bisa tidur, insomnia. Ada begitu banyak penyakit yang muncul. Nah, ini nanti Pak Agung yang mohon dijelaskan lebih detail. Kebenaran sains di dunia kedokteran tentang hal ini. Bahwa ternyata itu sangat berdampak terhadap kehidupan kita, kesehatan rohani kita, kesehatan fisik kita. Bahkan banyak orang yang sakit
psikosomatis gara-gara apa? Khawatir, takut. Asal mulanya dari perasaan ketakutan itu. Karena apa? Dia tidak hidup di dalam kasih. Seperti yang Tuhan inginkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, selain itu ternyata dunia sains ini unik menarik. Kenapa? Karena ternyata ada 4 zat. Ya, saya nggak ahli, saya cuma ambil comot aja dari buku ini gitu ya. Ketemu gambarnya di internet, saya tampilin. Ternyata menarik banget bahwa ternyata dia sampai katakan ini adalah chemical atau zat-zat kimia yang membuat kamu happy, bahagia, berbahagia. Saat kapan? Ternyata saat ini, teman-teman. Saat dikeluarkannya namanya serotonin. Ya, jadi ini mood stabilizer. Ya, jadi ini lebih sensitif to diet dan any other neurotransmitter. Maksudnya ya itu nggak usah teknis, nanti Pak Agung bisa jelasin. Yang kedua namanya dopamin. Ya, jadi ini kayak semacam reward ya yang diberikan, reward chemical yang diberikan, yang dikeluarkan di otak kita pada saat pleasurable situation. Jadi pada waktu kita happy, bahagia, kita mengasihi keluarga kita, kita merasa juga dikasihi oleh istri, anak-anak kita, itu akan keluar yang namanya dopamin, teman-teman. Mungkin itu saat yang kedua. Yang ketiga namanya endorfin. Endorfin ini work as a painkiller. Makanya di dunia kedokteran makanya dicari sampai muncul yang namanya heroin kan gitu ya. Heroin itu asal dari kata endorfin ini. Heroin itu fungsinya apa? Dia painkiller. Jadi kalau ada orang kita merasa sakit, tubuh kita merasa sakit gitu ya, maka itu akan dilepaskan. Jadi pada waktu, bahkan ini dipakai di science sport, pada waktu olahraga, workout begitu ya. Jadi pada waktu orang itu habis olahraga, menggunakan fisiknya, ototnya gitu ya, maka akan dikeluarkan hormon endorfin ini untuk membunuh rasa sakit. Jadi itu sangat enak gitu ya. Makanya kalau kita habis olahraga itu biasanya feel relax gitu ya, rilis dari stres kita gitu, relax gitu, terus habis itu enak tidurnya kan gitu ya. Nah makanya itu memang sudah diteliti oleh sains dan para di dunia medis kedokteran, ternyata ada pengaruhnya terhadap tubuh kita. Makanya untuk hidup sehat salah satunya adalah harus olahraga, teman-teman. Ya, jadi di work from home ini gawat sekali, kita tetap harus olahraga. Saya termasuk orang yang jarang olahraga, memaksa dikit olahraga aja udah capek gitu ya. Tapi itu harus. Kenapa? Ini kita perlu yang namanya hormon endorfin. Nah, yang terakhir yang saya tadi ceritakan ini yang luar biasa, yang ada kaitannya dengan peristiwa kasih. Hormon ini itu muncul, oksitosin ini dimunculkan di otak kita, ya the love hormone. Makanya dikatakan the love hormone. Kenapa? Ini munculnya pada saat kapan? Dilepaskan pada saat, mungkin ada yang di bawah 17 tahun belum menikah, itu ya during hubungan suami istri. Nah makanya ya saya selalu ngomong ini juga sama istri supaya hubungan kami bisa terus langgeng, ya kita harus tetap hubungan suami istri gitu ya. Karena apa? Karena ini hormon ini paling banyak mungkin ya, paling dirilis ya saat itu, teman-teman. Jadi itu kan nikmat, makanya ada orang yang sampai kecanduan itu gara-gara itu sih ya kali mungkin ya. Jadi merasa enak, merasa enjoy, aduh nikmat sekali, merasa bahagia, oh gitu ya mungkin loh ya. Juga pada waktu dirilis pada waktu childbirth, jadi ini saya nggak bisa merasakan, istri saya mungkin atau ibu-ibu yang pernah melahirkan itu perasaannya bahagia, makanya mengalahkan rasa sakitnya kan itu ya. Nah, itu mungkin waktu ini karena ada hormon oksitosin yang dikeluarkan di otak kita, dan pada waktu menyusui. Jadi pada waktu menyusui ada hubungan kasih antara mama dan anaknya, itu hormon oksitosin ini dikeluarin begitu hebat sehingga mama-mama kita itu akan merasa bahagia, merasa dikasih, sehingga anak yang masih kecil yang butuh kasih sayang begitu luar biasa dari orang tua ini akan merasakan kasih sayangnya. Makanya ini penting. Nah, ini mungkin gilirannya Dr. Reni ya untuk men-share hal ini. Ternyata Bapak Ibu di dunia kedokteran pun sudah meneliti ini, bahwa ini ternyata kondisi hidup kita itu bisa berbahagia ketika kita mengalami sebuah state atau kondisi yang seperti itu. Maka kata kuncinya ketika Tuhan Yesus berkata berbahagialah, itu adalah kembali ke kita teman-teman, Bapak Ibu. Berarti masalah
pilihan hidup kita. Kalau kita mau memilih hidup di dalam kasih, maka hormon ini akan melenyapkan ketakutan. Kenapa saya berikan ini sebuah pilihan? Karena kondisi itu ternyata bisa diciptakan. Pada saat saya mengingat bahwa saya merasa bahagia ketika saya dipeluk oleh ayah saya tadi. Saya menciptakan kembali perasaan peristiwa saya dikasihi oleh papa itu. Dalam bentuk apa? Di memori saya, di ingatan saya. Yang kedua apa? Pada saat saya memeluk anak saya mengulangi kembali perasaan bahagia itu. Jadi saya bisa menciptakan perasaan kebahagiaan itu. Ditentukan oleh saya pribadi. Bagaimana dengan Anda? Teman-teman, kita akan menutup dengan di 1 Yohanes tadi, tapi ayat yang ke-16, Bapak Ibu. Ternyata di ayat 18 tadi berkata bahwa kasih itu melenyapkan ketakutan. Di 2 ayat di atasnya kita bisa melihat. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. Wow, buat sebuah pemahaman pewahyuan yang luar biasa, teman-teman. Bahwa ternyata Allah itu ada di dalam hidup kita ini sekarang, dan Tuhan itu kasih. Ketika kita hidup di dalam kebenaran Allah, dan kita setuju, kita memilih, kita mendesain hidup kita untuk hidup di dalam kasih-Nya Allah ini, kita akan mengalami kasih Tuhan senantiasa dalam hidup kita. Amin. Adalah kehendak Tuhan. Kita hidup di dalam kasih. Kita diciptakan di dalam lingkungan atau atmosfer kasih. Jadi kalau ada dalam hati kita perasaan-perasaan ketakutan yang menyebabkan semua yang di sisi kanan tadi, Bapak Ibu tinggal switch. Bapak Ibu tinggal memilih. Karena apa? Ada satu kebenaran yang saya percayai juga. Dalam bahasa Inggris saya tuliskan begini, we cannot control our circumstances. Kita nggak bisa mengandalkan, mengontrol situasi di luar sana. Di luar sana pandemik, di luar sana krisis ekonomi. Kita nggak bisa kontrol mereka itu semua, teman-teman. But we can choose to control our reaction. Jadi kita yang memilih untuk mengontrol reaksi kita kepada situasi atau lingkungan di sekeliling hidup kita. Jadi nanti kalau teman-teman udah dibahas oleh yang lain, seringkali juga begitu. Kita nggak bisa kontrol kalau orang berkata hal yang negatif sama kita. Bahkan Tuhan Yesus sudah berpesan, berbahagialah orang ya yang karena aku dia aniaya oleh karena kebenaran. Tuhan Yesus pun berkata bahwa kita tidak bisa mengontrol apa respon pandangan orang lain terhadap kita. Tapi apa yang kita bisa pilih, kita mengontrol reaksi kita. Ketika kita memilih hidup di dalam kasih, hidup di dalam kebenaran tadi, sabar, murah hati, dan selanjutnya, teman-teman akan hidup di dalam kasih. Dan otak Anda akan segera mengeluarkan yang namanya hormon oksitosin tadi, yang bisa menimbulkan perasaan bahagia. Denyut jantung Anda normal, hidup Anda akan lebih sehat. Dan teman-teman, kesimpulannya dari segala apa yang saya sampaikan tadi, jadi Tuhan menciptakan Anda untuk bahagia. Yang percaya katakan amin. Amin, Pak. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Tetap semanten derek-derek kula sedaya. Kang ngawulapaken kula nyuwun sepuro. God bless you all. God bless you too.